Halo semuanya, saya Ferderin Cebana, NPM 5219041. Pada video ini, saya akan mereview sebuah jurnal anorganik fisik dengan judul jurnal yaitu Analisis Semikonduktor ZnO/Cu terhadap efisiensi biosensitizer solar cell menggunakan ekstrak alami, dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana efisiensi sel surya dengan adanya penambahan doping tembaga atau Cu dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga yang berperan sebagai absorpsi cahaya. Dengan subjek penelitiannya yaitu energi surya yang memanfaatkan sinar matahari yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Pendahuluan. Kebutuhan energi di Indonesia sangat signifikan seiring dengan perkembangan waktu, sehingga dapat mengakibatkan ketersediaan energi fosil semakin menipis. Telah kita ketahui bersama bahwa energi listrik merupakan jenis energi primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan setiap hari. Karena energi listrik sangat kita butuhkan, maka para peneliti memikirkan bagaimana caranya agar energi listrik itu selalu tersedia walaupun energi fosil itu semakin menipis. Nah, salah satu cara yang para peneliti menelitinya itu yaitu energi surya yang memanfaatkan sinar matahari yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Untuk pemanfaatan energi matahari dilakukan dengan menggunakan pabrikan energi sel surya yang disusun menjadi panel surya dengan prinsip fotovoltaik. Karena panel surya pabrikan harganya itu relatif mahal, maka diperlukan penelitian tentang panel surya yang harganya itu terjangkau. Salah satunya yaitu dapat meneliti solar cell berbasis satu warna tersentisasi atau biasa sering disebut dengan diesensitizer solar cell, yang termasuk bagian dari sel surya pada generasi yang ketiga yang memiliki fungsi dapat mengubah energi matahari ke energi listrik. Pada prinsip DSC atau diesensitizer solar cell ini mempunyai struktur berlapis yang terdiri atas elektroda kerja atau working electrode, yang kedua elektroda pembanding atau counter electrode, serta larutan elektrolit. Nah, selain strukturnya berlapis, solar cell berbasis satu warna ini juga dapat memiliki kelebihan yaitu biayanya rendah, pembuatan prototipenya yang cenderung mudah, fleksibilitas kimia, dan juga ramah lingkungan. Untuk elektroda pembanding dan elektroda kerja pada DSC ini dapat menggunakan kaca konduktif transparan seperti FTO atau fluoride doped bin oksida. Pada dasarnya itu elektroda bekerja dideposisikan pada kaca konduktif yang telah dilapisi dengan semikonduktor tersensitasi satu warna. Pada penelitian ini menggunakan LPD pada aplikasi DSSC sehingga dapat meningkatkan efisiensi solar cell tersebut. Dia tersedia dalam dua bagian, yaitu yang pertama sintesis dan yang kedua alami. Pada dasarnya, satu warna atau istilah dia sintesis jenis ruthenium kompleks dengan efisiensi 9,2% sangat terbatas dan cenderung mahal, sehingga digunakan dia alami yang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan sebagai alternatif satu warna yang dapat diproduksi dengan harga yang terjangkau dan cenderung aman. Dia sensitizer alami yang pernah digunakan adalah buah naga merah, kulit manggis, rosella, dan sebagainya.
Nah, pada penelitian ini dapat digunakan di alami yang dipilih berdasarkan tingkat antosianin dan klorofilnya yang tinggi. Untuk kulit buah naga merah termasuk ke dalam golongan buah yang mempunyai kandungan antosianin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang berikut yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam mensintesis material ZNO yaitu metode liquid phase deposition atau LPD dan juga metode Dr. Blake. Yang berikut yaitu hasil dan pembahasan. Kita lihat bersama pada slide ada gambar. Di sini gambar yang paling atas pojok kanan. Gambar di sini ada dua warna yang berbeda. Itu pada bagian A itu elektroda pembanding dan bagian B itu yaitu elektroda kerja. Nah, semikonduktor ZNO doping tembaga yang sudah terdeposisi pada kaca konduktif kemudian direndam dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga selama 15 menit yang disebut sebagai elektroda kerja. Nah, perendaman ini berfungsi agar dia atau satu warna alami ini dapat terserap pada semikonduktor yang sudah terdeposisi sebelumnya. Nah, pada elektrod pembanding pada bagian A ini dibuat dengan melapisi karbon pada kaca dengan pensil 2B dari hasil pembakaran lilin. Elektroda kerja ini terbentuk dengan warna merah, sedangkan elektroda pembanding berwarna hitam. Nah, untuk elektroda kerjanya ini dia terbentuk dengan adanya warna merah di sini. Dan untuk elektroda pembanding dia berwarna hitam. Kita lanjut. Kemudian dilaksanakan pengukuran arus dan tegangan untuk bisa menentukan nilai efisiensi DSSC tersebut. Nah, untuk hasilnya itu seperti gambar yang sudah saya paparkan pada slide ini. Nah, kita lanjut. Untuk pengukuran arus 1 atau tegangan V, kita bisa lihat pada grafik di sini. Untuk pengukuran arus 1 atau tegangan V dilakukan setelah elektroda kerja dan elektroda counter dirakit dengan cara berhadapan antara kedua elektron tersebut. Nah, untuk elektroda kerja yang telah dilapisi satu warna itu dia berperan sebagai photosensitizer pada dan juga sebagai donor elektron. Nah, selanjutnya itu masing-masing dari sisi elektroda ini ditetesi dengan larutan iodium dan Ki, kemudian diukur menggunakan multimeter. Nah, hasilnya itu dapat kita lihat pada slide yang sudah saya paparkan di sini. Selanjutnya yaitu pada gambar kedua, yaitu ada grafik di sini untuk pengukuran nilai arus dan tegangan dilakukan pada dua kondisi, yaitu pada saat malam hari yang dapat menggunakan sinar lampu dan pada siang hari itu dapat diukur kira-kira pada jam 11 siang sampai jam 2 siang. Itu digunakan cahaya matahari secara langsung. Nah, keduanya ini tentu memiliki hasil pengukuran yang berbeda. Antara grafik A dan grafik B itu memiliki hasil pengukuran yang berbeda. Nah, hasil pengukuran atau hasil tegangan pada malam hari itu
tentu lebih rendah. Di bagian grafik A ini dia lebih rendah dibandingkan dengan siang hari, grafik bagian B. Mengapa? Karena rendahnya intensitas cahaya yang termasuk pada permukaan kaca konduktif yang sudah terdeposisi, maka nilai tegangan dan arus mengecil, maka berpengaruh pada efisiensi DSSC tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada tabel di sini untuk hasil pengukuran DSSC ini. Nah, penambahan doping dapat mengakibatkan perubahan nilai efisiensi baik pada sinar matahari maupun cahaya lampu. Untuk efisiensi dapat meningkat ketika ditambahkan doping tinggi 11%. Nah, untuk efisiensi tertinggi pada penelitian ini yaitu pada sinar matahari dopingnya itu sebesar 11%, itu 0,67%. Nah, kita bisa lihat di sini untuk sinar mataharinya di sini ada 11% dan untuk efisiensinya itu 0,67. Pada penelitian ini menggunakan LPD pada aplikasi DSSC sehingga dapat meningkatkan efisiensi solar cell tersebut. Dia tersedia dalam dua bagian, yaitu yang pertama sintesis dan yang kedua alami. Pada dasarnya, satu warna atau istilah dia sintesis jenis ruthenium kompleks dengan efisiensi 9,2% sangat terbatas dan cenderung mahal, sehingga digunakan dia alami yang diekstrak dari tumbuh-tumbuhan sebagai alternatif satu warna yang dapat diproduksi dengan harga yang terjangkau dan cenderung aman. Diet sensitizer alami yang pernah digunakan adalah buah naga merah, kulit manggis, rosella, dan sebagainya. Nah, pada penelitian ini dapat digunakan dia alami yang dipilih berdasarkan tingkat antosianin dan klorofilnya yang tinggi. Untuk kulit buah naga merah termasuk ke dalam golongan buah yang mempunyai kandungan antosianin yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang berikut yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam mensintesis material ZNO yaitu metode liquid phase deposition atau LPD dan juga metode Dr. Plate. Yang berikut yaitu hasil dan pembahasan. Kita lihat bersama pada slide ada gambar. Di sini gambar yang paling atas pojok kanan. Gambar di sini ada dua warna yang berbeda. Itu pada bagian A itu elektroda pembanding dan bagian B itu yaitu elektroda kerja. Nah, semikonduktor ZNO doping tembaga yang sudah terdeposisi pada kaca konduktif kemudian direndam dengan menggunakan ekstrak kulit buah naga selama 15 menit yang disebut sebagai elektroda kerja. Nah, perendaman ini berfungsi agar dia atau satu warna alami ini dapat terserap pada semikonduktor yang sudah terdeposisi sebelumnya. Nah, pada elektrod pembanding pada bagian A ini dibuat dengan melapisi karbon pada kaca dengan pensil 2B dari hasil pembakaran lilin. Elektroda kerja ini terbentuk dengan warna merah, sedangkan elektroda pembanding berwarna hitam. Nah, untuk elektroda kerjanya ini dia terbentuk dengan adanya warna merah di sini. Dan untuk
elektroda pembanding yang berwarna hitam. Kita lanjut. Kemudian dilaksanakan pengukuran arus dan tegangan untuk bisa menentukan nilai efisiensi DSSC tersebut. Nah, untuk hasilnya itu seperti gambar yang sudah saya paparkan pada slide ini. Nah, kita lanjut. Untuk pengukuran arus 1 atau tegangan V, kita bisa lihat pada grafik di sini. Untuk pengukuran arus 1 atau tegangan V dilakukan setelah elektroda kerja dan elektroda counter dirakit dengan cara berhadapan antara kedua elektron tersebut. Nah, untuk elektroda kerja yang telah dilapisi satu warna itu, dia berperan sebagai photosensitizer pada dan juga sebagai donor elektron. Nah, selanjutnya itu masing-masing dari sisi elektroda ini ditetesi dengan larutan iodium dan Ki, kemudian diukur menggunakan multimeter. Nah, hasilnya itu dapat kita lihat pada slide yang sudah saya paparkan di sini. Selanjutnya yaitu pada gambar kedua, yaitu ada grafik di sini untuk pengukuran nilai arus dan tegangan dilakukan pada dua kondisi, yaitu pada saat malam hari yang dapat menggunakan sinar lampu dan pada siang hari itu dapat diukur kira-kira pada jam 11 siang sampai jam 2 siang. Itu digunakan cahaya matahari secara langsung. Nah, keduanya ini tentu memiliki hasil pengukuran yang berbeda. Antara grafik A dan grafik B itu memiliki hasil pengukuran yang berbeda. Nah, hasil pengukuran atau hasil tegangan pada malam hari itu tentu lebih rendah. Di bagian grafik A ini dia lebih rendah dibandingkan dengan siang hari, grafik bagian B. Mengapa? Karena rendahnya intensitas cahaya yang termasuk pada permukaan kaca konduktif yang sudah terdeposisi, maka nilai tegangan dan arus mengecil, maka berpengaruh pada efisiensi DSSC tersebut. Berikutnya di sini ada tabel. Mari kita sama-sama lihat perbedaan pengukuran arus tegangan dan efisiensi DSSC. Nah, pada tabel ini ada dua perbedaan antara yang kita lihat antara matahari dan juga lampu. Nah, untuk matahari konsentrasi dopingnya di sini ada 0% dan juga 11%. Itu dengan nilai efisiensinya itu sebesar 0,27 dan juga 0,67. Sedangkan penggunaan lampu diperoleh efisiensi DSC pada konsentrasi 0%, konsentrasi 0% dan juga 11%. Nah, untuk konsentrasi dopingnya antara matahari dan lampu ini sama untuk konsentrasinya. Konsentrasi pertama ada 0% dan konsentrasi kedua ada 11%. Nah, selanjutnya yaitu untuk efisiensi dari lampunya itu sebesar yang pertama 0,3 dan yang kedua yaitu 0,7. Nah, untuk penambahan doping dapat mengakibatkan perubahan nilai efisiensi baik pada sinar matahari maupun cahaya lampu. Nah, efisiensi dapat meningkat ketika ditambahkan doping 11%.
Nah, kita bisa lihat pada gambar di sini ketika dopingnya ini ditambahkan, maka dia nilainya semakin tambah atau efisiensinya lebih tinggi. Jadi untuk efisiensi tertinggi pada penelitian ini yaitu sinar matahari, yaitu untuk dopingnya 11% dan untuk efisiensinya itu 0,67. Yang berikut adalah kesimpulan. Diperoleh efisiensi DSSC dengan memanfaatkan cahaya matahari dengan konsentrasi doping 0% dan 11%, yaitu sebesar 0,27% dan 0,67%. Sedangkan penggunaan lampu diperoleh efisiensi DSSC pada konsentrasi 0% dan 11%, yaitu sebesar 0,03% dan 0,07%. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penambahan doping 11% dapat meningkatkan efisiensi DSSC pada pengukuran penggunaan cahaya matahari maupun cahaya lampu. Demikian presentasi review jurnal saya. Sekian dan terima kasih.